Ini adalah kisah nyata yang mungkin tidak pernah kita bayangkan terjadi di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Seorang kakek sederhana, penjual sapu keliling, setiap hari berjuang di jalanan macet dengan sepeda motor tuanya. Hidupnya tampak biasa, penuh kesunyian dan kerja keras. Namun suatu pagi, kejadian tak terduga membuat hidupnya berubah selamanya. Saat polisi menghentikannya karena melanggar lalu lintas, kakek ini menolak cara penyelesaian instan yang ditawarkan. Ia berdiri teguh, tidak bergeming meski ditekan. Kalimat sederhana yang ia ucapkan mengguncang hati polisi itu. Anaknya ternyata seorang jenderal TNI. Dari situlah konflik panjang dimulai. Sahabat semua, mari kita ikuti perjalanan penuh makna ini. Sebuah kisah nyata tentang keberanian, kejujuran, dan perjuangan hidup seorang lelaki tua yang mengajarkan arti integritas di tengah godaan dan tekanan. Pagi itu Jakarta kembali macet. Klakson mobil bersahut-sahutan. Suara knalpot motor terdengar bising bercampur dengan teriakan pedagang kaki lima di pinggir jalan. Udara bercampur antara bau bensin, asap rokok, dan aroma gorengan panas dari warung tenda. Di antara keramaian itu, ada seorang kakek tua bernama Sakiman. Usianya sudah melewati 70 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya legam dimakan matahari. Namun semangatnya belum pudar. Setiap hari, Sakiman mengendarai sepeda motor bebek tua tahun 90-an. Catnya sudah pudar, knalpotnya berkarat, dan suara mesinnya bergetar seperti mau lepas. Di bagian belakang motor, terikat ikatan sapu lidi, ember plastik, dan beberapa alat pel. Itulah barang dagangan yang ia jual dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Pagi itu Sakiman hanya mengenakan kaos polo krem lusuh dan celana kain longgar. Kaki tuanya dibungkus sandal jepit yang solnya sudah tipis. Tidak ada helm di kepalanya, hanya topi hitam yang usangnya hampir robek di pinggirnya. Bagi sebagian orang, penampilan ini bisa memancing cibiran. Tapi bagi Sakiman, yang penting ia bisa terus mencari nafkah. Di rumah kontrakannya di pinggiran Bekasi, Sakiman tinggal sendirian. Istrinya sudah lama meninggal, anak-anaknya merantau. Ada satu anak yang cukup sering menemuinya, tapi jarang ia sebutkan pada orang lain. Sakiman tidak pernah membanggakan diri. Ia lebih memilih hidup apa adanya, menjalani hari dengan sederhana. Setiap subuh, ia selalu menyiapkan dagangannya sambil mendengar radio butut di ruang tamu. Lagu-lagu lawas Rhoma Irama atau Ebiet GAD menemani rutinitasnya. Kadang, ia mengaduk kopi hitam panas dengan sendok aluminium, menyeruput perlahan sambil menatap kalender dinding yang sudah kusam. Dari situ, ia menghitung cicilan rumah kontrakan dan biaya hidup hariannya. Sakiman tidak mengenal istilah pensiun. Selama tubuhnya masih bisa bergerak, ia akan terus berjualan. Baginya, rasa lelah akan hilang, tapi kebutuhan hidup tidak pernah berhenti. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, hidup memang berat, tapi kalau tidak dijalani, siapa yang akan menanggungnya? Suasana Jakarta makin padat. Di perempatan lampu merah, kendaraan berhenti panjang. Motor Sakiman ikut terjebak di tengah barisan. Ia menunggu dengan sabar, sementara di kanan kirinya, pengendara muda sibuk menunduk menatap ponsel, memeriksa notifikasi WhatsApp atau scrolling TikTok. Sakiman hanya memandangi sekeliling. Matanya jernih, tenang, meski kerut wajahnya menunjukkan perjalanan panjang kehidupan. Di belakangnya terdengar suara seorang ibu-ibu menelpon dengan nada tinggi. "Mama, aku takut gagal lagi," ujar suara anak kecil dari seberang telepon. Tangisnya jelas terdengar. Sang ibu menenangkan anaknya, sementara motor mereka tetap diam karena lampu merah belum berubah. Sakiman menoleh sekilas, tersenyum tipis. Dalam hati ia tahu, setiap orang punya beban masing-masing. Sama seperti dirinya. Lampu hijau menyala, kendaraan serentak melaju. Namun Sakiman sedikit terlambat menarik gas, sehingga nyaris diserempet motor ojek online yang terburu-buru mengejar order. Sopir ojol itu sempat melotot,
tapi tidak berkata apa-apa. Sakiman hanya mengangkat tangan tanda minta maaf. Jalanan kembali hiruk-pikuk, penuh gesekan kepentingan masing-masing. Beberapa jam kemudian, matahari mulai meninggi. Teriknya terasa membakar kulit. Sakiman berhenti di pinggir jalan, membuka termos kecil dan menuang air putih ke tutupnya. Ia minum perlahan, membiarkan segarnya mengalir di tenggorokan. Sambil itu, ia merapikan ikatan dagangannya yang mulai longgar. Ia mengayuh motornya lagi menuju pasar baru. Di sana ia biasa menitipkan sapu dan ember ke warung kenalannya. Pedagang pasar menyapanya ramah. Meskipun penampilannya sederhana, banyak yang menghormatinya karena kejujurannya. Ia tidak pernah mengambil untung berlebihan, dan kalau ada barang cacat, ia pasti bilang dulu sebelum menjualnya. Siang itu, setelah urusan di pasar selesai, Sakiman kembali mengendarai motornya. Ia harus menyeberang jalan utama di kawasan Cawang yang terkenal macet. Klakson mobil bersahutan. Suara sirene ambulans terdengar samar di kejauhan. Sakiman menunggu di dekat garis putih lampu merah. Motornya gemetar karena mesin tua yang kepanasan. Ia melamun sebentar, membayangkan hidupnya yang sudah panjang. Dulu, saat masih muda, ia sempat bekerja sebagai buruh bangunan, lalu pindah jadi satpam. Tapi setelah pensiun dini, ia memilih berjualan sapu agar tetap bisa menghidupi keluarganya. Sekarang hanya dirinya sendiri, ditemani motor tua dan barang dagangan. Namun siapa sangka hari itu tidak berjalan seperti biasanya. Ketika lampu merah masih menyala, Sakiman tidak sadar sedikit maju melewati garis. Saat itu pula, seorang polisi lalu lintas menghampirinya. Suara langkah sepatu but terdengar jelas di aspal. Petugas itu berdiri tegap dengan wajah serius dan suara berat. "Pak, turun dari motor," katanya singkat. Sakiman menoleh pelan, wajahnya tenang. Hatinya berdebar, tapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Ia sudah lama tahu, banyak orang yang memilih menyelesaikan masalah dengan jalan pintas. Tapi di dalam dirinya, ada prinsip yang selalu ia pegang. Kebenaran harus ditegakkan, sekecil apapun masalahnya. Polisi itu berdiri di hadapan Sakiman, menatapnya dari balik kacamata hitam. Tubuhnya tegap, seragamnya rapi, lengkap dengan peluit yang menggantung di leher. Di tengah teriknya matahari siang, wajah polisi itu tampak keras. Suara klakson mobil yang terjebak macet terus terdengar, bercampur dengan teriakan pedagang asongan yang menawarkan air mineral. Namun perhatian orang-orang sekitar kini tertuju pada Sakiman dan petugas yang menghadangnya. "Bapak melanggar lampu merah," ujar polisi itu. Suaranya berat, terdengar seperti putusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Sakiman diam sejenak. Ia menatap jalan yang macet, lalu kembali menatap polisi itu. Suasana hening sejenak, hanya suara mesin kendaraan yang berderu pelan. Sakiman menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan pertama kalinya pengendara dihentikan karena pelanggaran kecil. Tapi entah kenapa, hari ini terasa berbeda. Polisi itu kemudian menambahkan, "Kita bisa selesaikan di sini, Pak." Kalimat itu terdengar jelas meski diucapkan dengan nada rendah. Sakiman mengerutkan kening. Ia mengerti maksud kalimat itu. Banyak orang memilih cara instan, memberikan uang di tempat agar urusan cepat selesai. Namun bagi Sakiman, hal itu sama saja dengan merendahkan dirinya. Ia tidak punya uang lebih, dan yang terpenting, ia tidak mau menggadaikan harga dirinya. Dengan suara tenang, ia berkata pelan, "Saya tidak akan bayar di sini." Polisi itu terkejut, jarang ada orang yang berani menolak tawarannya. Biasanya, semua pengendara langsung mengeluarkan beberapa lembar uang. Entah karena takut atau karena malas ribet. Tetapi kakek tua dengan motor tua ini justru menolak dengan sikap teguh. "Pak, jangan bikin susah. Kamu nggak pernah ngerti aku." Ucap polisi itu setengah emosi, meski kalimatnya terdengar janggal. Ia berusaha menekan Sakiman dengan intonasi lebih keras. Namun Sakiman tetap bergeming.
Ia menatap lurus, matanya tidak berkedip. Wajahnya tetap tenang, meskipun keringat mulai menetes di pelipisnya. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa pengendara mobil menurunkan kaca, mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Ada juga sopir ojol yang sengaja memperlambat laju motor untuk mengintip. Jakarta siang itu terasa panas bukan hanya karena matahari, tetapi juga karena ketegangan yang tercipta. Polisi itu kini mulai gusar. Ia melirik sekeliling, khawatir ada warga yang merekam dengan ponsel. Di era media sosial seperti sekarang, satu video bisa viral dalam hitungan menit. Nama baik bisa hancur hanya karena satu kesalahan kecil yang terekam kamera. Sakiman tetap tidak goyah. Suaranya terdengar jelas meski lirih. Saya punya anak seorang perwira. Saya tidak mau diselesaikan dengan cara begini. Kata-kata itu membuat polisi itu kaku. Ia terdiam beberapa detik, mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Anak seorang perwira? Bahkan lebih dari itu, seorang jenderal TNI. Dalam sekejap, suasana menjadi semakin berat. Polisi itu mulai merasa terpojok. Jika benar yang dikatakan kakek itu, maka langkah salah sedikit saja bisa membuatnya kehilangan jabatan. Ia merasa keringat dingin mengalir di punggung meskipun udara panas menyengat. Namun, ego dan kebiasaan lama masih menahannya. Ia mencoba sekali lagi, dengan suara lebih lembut. "Pak, saya cuma mau bantu. Bayar di sini beres." Sakiman menoleh, lalu menggeleng pelan. "Tidak, hukum itu harus ditegakkan." Kalimat sederhana itu terdengar seperti tamparan keras. Polisi itu terdiam, tidak bisa segera menjawab. Ia sadar, orang yang ada di depannya bukan sekadar pengendara biasa. Ada wibawa yang sulit dijelaskan, meski Sakiman hanya mengenakan kaos lusuh dan sandal jepit. Kendaraan di sekeliling masih berhenti karena lampu merah. Suara pedagang minuman dan gorengan terdengar samar, tapi bagi Sakiman dan polisi itu, dunia seakan berhenti. Mereka berdiri berhadapan, terjebak dalam situasi yang penuh tekanan. Polisi itu akhirnya membuka buku tilang. Tangannya sedikit gemetar. Ia merasa sedang diawasi banyak mata, bukan hanya pengendara di sekitar, tapi juga kemungkinan lebih besar, sang jenderal yang disebut oleh kakek itu. Sementara itu, Sakiman tetap tenang. Ia tahu ini mungkin hanya awal dari perjalanan panjang, tapi prinsipnya jelas, kebenaran tidak bisa dibeli. Baginya, cerita inspiratif, perjuangan hidup bukan hanya kalimat manis di televisi atau media sosial. Ia sendiri sedang menjalani cerita itu, di jalanan panas, di hadapan seorang aparat yang terbiasa dengan kekuasaan. Beberapa menit kemudian, suasana makin ramai. Ada pengendara yang sudah mulai mengangkat ponsel, pura-pura merekam sambil tertawa kecil. Polisi itu makin gugup. Dalam hatinya, ia tahu kalau sampai kejadian ini viral, karirnya bisa tamat. Sakiman menerima kertas tilang yang akhirnya disodorkan kepadanya. Tangannya keriput, tapi gerakannya mantap. Tidak ada rasa takut, hanya ketegasan. Ia tahu menerima surat tilang berarti ia harus mengikuti prosedur hukum. Tapi itu jauh lebih baik daripada melanggar prinsip dengan menyuap. Namun masalah tidak berhenti di situ. Polisi itu merasa terpojok, mulai menghubungi atasannya lewat ponsel. Suaranya pelan tapi tergesa. "Pak, ada masalah. Seorang pengendara tua bilang anaknya Jenderal Tentara Nasional Indonesia. Bagaimana tindak lanjutnya?" Suasana makin tegang. Sakiman berdiri di samping motornya, menunggu dengan sabar. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan polisi itu. Tapi dalam hatinya ia yakin bahwa kebenaran pada akhirnya akan berpihak padanya. Dan benar saja, kabar tentang kejadian ini cepat menyebar. Dari mulut ke mulut, dari grup WhatsApp pengendara ojol hingga status Instagram seseorang yang sempat merekam. Nama Sakiman mulai diperbincangkan, meski ia sendiri tidak menyadarinya. Bagi banyak orang, keberanian kakek tua itu menolak suap adalah sesuatu yang jarang terlihat di jalanan macet Jakarta. Sakiman hanya melanjutkan perjalanannya setelah menerima surat tilang. Ia kembali menyalakan motor tuanya.
perlahan mengayuh di antara deru mesin kendaraan lain. Namun, apa yang ia lakukan siang itu ternyata membuka pintu pada konflik yang jauh lebih besar dari sekadar pelanggaran lalu lintas. Malam itu, semuanya berubah ketika telepon dari kantor polisi masuk ke meja seorang perwira tinggi. Laporan tentang seorang kakek penjual sapu yang menolak suap menyebut satu hal mengejutkan. Ia mengaku sebagai ayah seorang jenderal TNI bernama Ardika Prasetyo. Sosok yang dikenal tegas dan berintegritas. Kabar itu menyebar cepat di lingkaran internal kepolisian dan militer. Nama Sakiman tiba-tiba menjadi pembicaraan. Banyak yang menganggapnya sekadar pengendara tua keras kepala. Tapi begitu mengetahui siapa anaknya, suasana mendadak berubah. Polisi yang menghentikannya siang tadi kini tidak bisa tidur. Bayangan wajah Sakiman dengan tatapan tegas terus menghantuinya. Di sisi lain, Sakiman tidak merasa istimewa. Ia pulang ke kontrakan sederhana, menyalakan lampu neon yang redup, lalu duduk di kursi plastik. Di atas meja kayu kecil, ada sepiring tempe goreng dingin dan segelas teh tawar. Ia memandangi surat tilang yang diletakkan di depan mata. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut, melainkan karena usia. Ia menghela napas. Dalam hati ia bergumam, semoga besok lebih baik. Aku hanya ingin adil. Keesokan harinya, sebuah mobil dinas berwarna hitam berhenti di depan rumah kontrakan Sakiman. Seorang prajurit muda turun, memberi hormat. Selamat pagi, Pak. Jenderal ingin Bapak ikut ke kantor. Sakiman mengangguk tanpa banyak bicara. Ia naik ke mobil, duduk di kursi belakang dengan tenang. Di luar, tetangganya melongo, heran melihat seorang kakek penjual sapu dijemput mobil resmi. Anak-anak kecil berlarian sambil berbisik, mencoba menebak siapa sebenarnya kakek tua itu. Perjalanan menuju kantor polisi dipenuhi keheningan. Suara mesin mobil berpadu dengan deru kendaraan di jalan raya. Sakiman menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi Jakarta yang menjulang. Ia tidak merasa bangga. Tidak juga gentar. Baginya, semua ini hanyalah bagian dari perjalanan yang harus ia jalani. Setibanya di kantor polisi, suasana menegang. Para petugas berdiri kaku, sebagian menunduk, sebagian pura-pura sibuk. Mereka tahu siapa yang akan datang. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Jenderal Ardika masuk dengan langkah tegap. Seragamnya rapi, wajahnya serius. Tatapannya langsung tertuju pada Sakiman. Sekilas, terlihat ada kehangatan dalam mata jenderal itu. Ia mendekat, menunduk sedikit, lalu berbisik, "Maafkan aku, Nak." Kalimat itu membuat ruangan seakan berhenti. Petugas polisi yang sebelumnya merasa berkuasa kini menahan napas. Mereka melihat interaksi sederhana, tapi penuh makna antara ayah dan anak. Bagi Ardika, ia meminta maaf bukan hanya karena kasus ini, tetapi karena jarang hadir menemani ayahnya di usia senja. Kesibukan sebagai jenderal membuatnya sering abai, dan kini ia merasa bersalah. Sakiman menatap anaknya, tersenyum tipis. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya sorot mata penuh pengertian. Baginya, kehadiran anaknya sudah cukup. Namun suasana cepat berubah serius. Ardika berdiri tegak, menatap polisi yang terlibat. Suaranya tegas, bergema di ruangan. Apa yang terjadi kemarin bukan sekadar pelanggaran lalu lintas. Ini soal integritas. Saya tidak peduli siapapun pelanggarnya. Hukum harus ditegakkan tanpa suap. Polisi itu menunduk, wajahnya pucat. Ia sadar bahwa tindakannya tidak bisa ditutup-tutupi. Media sosial sudah mulai ramai dengan rekaman amatir yang memperlihatkan kakek tua menolak suap. Komentar-komentar bermunculan. Ada yang kagum, ada yang marah, ada pula yang menyindir aparat. Sementara itu, Sakiman hanya duduk diam. Ia tidak haus sorotan. Baginya, semua ini terlalu besar. Ia hanya ingin pulang, kembali menjual sapu, kembali pada rutinitas sederhana. Tapi apa yang ia lakukan ternyata sudah menjadi api kecil
yang menyulut percikan besar. Di luar kantor, wartawan mulai berdatangan. Kamera televisi terpasang, mikrofon diarahkan. Mereka ingin tahu siapa kakek itu, siapa jenderalnya, dan apa yang sebenarnya terjadi. Berita online menulis judul besar, "Penjual sapu menolak suap, anak jenderal turun tangan." Tekanan semakin kuat. Institusi polisi tidak ingin reputasinya hancur, sementara militer ingin menunjukkan bahwa mereka menjunjung tinggi keadilan. Di tengah semua keributan itu, Sakiman duduk tenang. Ia merasa asing dengan semua sorotan. Namun di lubuk hati terdalam ada secercah bangga. Bukan karena dirinya disebut sebagai ayah seorang jenderal, tapi karena prinsipnya yang sederhana kini menjadi pembelajaran bagi banyak orang. Polisi yang terlibat akhirnya dipanggil ke ruang pemeriksaan. Wajahnya pucat pasi, keringat mengalir di pelipis. Ia sadar, satu langkah salah bisa berakhir dengan pemecatan. Semua demi satu kalimat tegas dari seorang kakek tua. "Saya tidak mau diselesaikan dengan cara begini." Di ruang yang sama, Jenderal Ardika kembali menatap ayahnya. Ada rasa haru sekaligus kagum. Ia sadar, keteguhan hati ayahnya lebih kuat daripada pangkat atau jabatan apapun. Keberanian Sakiman menolak suap bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga menjadi pengingat bagi semua orang yang menyaksikannya. Malam harinya, ketika berita tentang kejadian ini tayang di televisi, banyak orang terdiam. Mereka melihat seorang kakek dengan motor butut berani menantang sistem yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Di Twitter, Instagram, dan TikTok, potongan video Sakiman tersebar luas. Netizen menyebutnya kakek integritas. Bagi sebagian orang, ini hanyalah kejadian kecil. Tapi bagi yang lain, ini adalah kisah nyata yang membuka mata. Bahwa kejujuran dan keberanian masih ada, meski di tengah dunia yang penuh kompromi. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan cepat. Nama Sakiman terus dibicarakan, bukan hanya di jalanan Jakarta yang macet, tapi juga di warung kopi, arisan ibu-ibu, hingga grup WhatsApp keluarga. Semua orang kagum pada seorang kakek sederhana yang berani menolak suap, meski hanya dengan sepeda motor butut dan barang dagangan seadanya. Di kontrakannya, kehidupan Sakiman tidak banyak berubah. Ia tetap bangun subuh, menyeduh kopi hitam, lalu menyiapkan ikatan sapu dan ember untuk dijual. Namun kini, tetangga sering mampir, sekadar menyapa, bahkan ada yang menawarkan bantuan. Sakiman tersenyum ramah, tapi selalu menolak dengan halus. Baginya, bekerja adalah bagian dari harga diri. Suasana di lingkungannya terasa berbeda. Anak-anak muda yang dulu cuek kini lebih sering menyapa. Para sopir ojol yang sering lewat depan kontrakan kadang berhenti sebentar untuk memberi hormat. Bahkan ada mahasiswa yang datang meminta izin menulis kisahnya untuk tugas kuliah tentang integritas. Sakiman hanya tertawa kecil, merasa semua ini terlalu berlebihan. Dalam hatinya, ia bergumam, "Aku hanya melakukan yang benar." Namun dampak kisah itu jauh meluas. Di kantor-kantor, orang mulai berani menolak pungli. Di media sosial, tagar tanda bintang berani jujur sempat trending. Banyak orang mengaku terinspirasi. Seorang pemuda bahkan mendatangi Sakiman di pasar. Dengan mata berbinar, ia berkata, "Sekarang aku paham, Ma." Meski ucapan itu diarahkan ke telepon di tangannya, jelas terlihat ia sedang memberitahu ibunya bahwa keberanian bisa dipelajari dari siapa saja. Kalimat sederhana itu membuat Sakiman terharu. Ia tidak mengenal pemuda itu, tapi ia tahu betul, satu keberanian kecil bisa menyalakan api besar. Sementara itu, polisi yang dulu menghentikannya harus menghadapi konsekuensi. Ia menjalani pemeriksaan panjang, bahkan sempat diskors. Kejadian itu menjadi bahan evaluasi besar di internal kepolisian. Banyak yang menyadari bahwa praktik jalan pintas tidak lagi bisa diterima. Dunia sudah berubah, masyarakat makin kritis. Kamera ponsel bisa menjadi saksi mata paling tajam. Di sisi lain, Jenderal Ardika semakin menghormati ayahnya. Ia kerap menyempatkan waktu untuk pulang.
duduk di kursi plastik di teras kontrakan sambil menikmati teh hangat buatan adik iparnya. Dalam kebersamaan yang singkat itu, Ardika merasa belajar lebih banyak tentang arti kepemimpinan dari ayahnya sendiri. Bapak tidak pernah sekolah tinggi, pikir Ardika suatu sore, tapi keberaniannya lebih tinggi daripada pangkat apapun. Waktu terus berjalan. Kehidupan Sakiman kembali ke ritme sederhana. Ia masih berjualan sapu, masih mengendarai motor tuanya melewati jalanan berdebu. Namun kini, setiap kali ia berhenti di lampu merah, ada rasa berbeda. Orang-orang sering menatapnya lebih lama, seolah ingin memastikan, apakah ini kakek yang viral itu? Sakiman tidak peduli. Ia hanya tersenyum, lalu melanjutkan perjalanan. Beberapa bulan kemudian, sebuah seminar diadakan di balai desa. Temanya, keberanian dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Panitia meminta Sakiman berbicara di depan warga. Awalnya ia menolak, merasa bukan siapa-siapa. Tapi akhirnya ia berdiri di panggung sederhana. Mikrofon di tangannya bergetar ringan. "Saudaraku," ucapnya dengan suara parau namun jelas. "Saya bukan orang kaya, saya bukan pejabat, saya hanya penjual sapu. Tapi saya percaya, kebenaran harus diperjuangkan. Meski kecil, meski berat, jangan pernah menyerah. Keberanian bukan berarti melawan dengan kekerasan, tapi bertahan di jalan yang benar." Tepuk tangan bergemuruh. Banyak warga meneteskan air mata. Mereka merasa mendapat pelajaran hidup yang tidak akan mereka temukan di buku manapun. Sejak hari itu, kisah Sakiman tidak lagi sekadar cerita viral. Ia menjadi simbol bahwa integritas tidak mengenal usia, profesi, atau status sosial. Waktu berlalu, rambut Sakiman semakin memutih, langkahnya semakin pelan, tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia terus mengayuh hidup dengan kejujuran, hingga akhirnya menjadi legenda kecil di kalangan masyarakat. Dan meski ia hanya seorang kakek sederhana, pesan yang ia tinggalkan abadi. Pembelajaran hidup, hidup yang berubah, kisah mengharukan, dan cerita motivasi bagi semua orang yang pernah mendengar kisahnya.